aquascape tuh berasal dari mana sih? Dan apa sih aquascape itu tuh gitu? Nah, tadi akan dijabarkan oleh sedikit, kita saling sharing ya, bukan saling menggurui ini. Sharing kita sama-sama biar berpengetahuan di bidang aquascape ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan apa yang ditanyakan oleh Bang Arif tentang apa itu aquascape. Setahu saya aquascape itu menata atau seni menata tanaman di dalam air gitu. Dengan cara membuat ekosistem yang alami yang dipadukan dengan beberapa unsur yang sebagai unsur-unsur pendukung lah, kayu, batu, pasir. Pengembangannya aquascape semakin dipopulerkan oleh Amano dari IPA. Nah, ada yang mau nanya nggak? Kontes tuh kriteria penjuriannya apa sih gitu kan? Ini kan rata-rata ya bikin tuh udah gitu. Kalau buat konsumsi di rumah, buat bikin di rumah pajangan, ya oke aja gitu. Cuman kalau dalam kontes tuh ada rulesnya, ada aturan mainnya. Gimana sih penjurian tuh biar dapat poin banyak, biar dapat nilai bagus dari juri, itu ada aturannya. Beda kalau kita bikin buat di rumah nih, bikin ya udah, bikin aja. Nggak ada rules untuk poin-poin tertentu. Tapi kalau dalam kontes tuh ada, dan itu harus dipakai, gitu. Nah, kalau mau tahu nanti Mas Yoga lagi yang saya suruh jawab nih, Mas. Nah, nih nanti kasih tahu biar nanti kontes selanjutnya tuh bisa lebih bagus. Mudah-mudahan nanti kan bisa ikut ajang internasional ya nggak? Mewakili Indramayu kan. Nah. Ya, kriteria penjurian buat dalam kontes. Kalau saya sendiri awal-awalnya itu yang penting bikin yang bagus aja. Pertama, maksudnya nggak tahu kriteria penjuriannya gimana gitu. Terus semakin kesini saya semakin belajar buat ngebenerin atau ngebenahin settingan-settingan yang kalian kan ini kan ada salah satu contoh nih. Nah kita bedah di sini. Mana sih namanya shadow, mana sih namanya negatif area, terus layoutnya gitu. Ini termasuk buat ini ya, kontes sih namanya ya, bukan buat apa, bikin buat di rumah aja gitu. bikin settingan-settingan di rumah cuma diperhatikan jangka panjang. Yang patut diperhatikan paling focal point kalau menurut saya itu yang bakal menentukan poin-poin berikutnya. Terus kombinasi tanaman atau kombinasi akar sama batu itu harus balance atau sinkron. Terus untuk gradasi warna atau penerapan di tanaman itu harus diperhatikan juga skala-skala tanaman itu. Ya, jadi semakin ke belakang harusnya semakin kecil. Ya, dan penempatan tanaman harus benar. Maksudnya benar itu ada yang tanaman mid, ada yang foreground, ada yang buat background gitu. Ada lagi? Untuk penentuan poin apa ya? Enggak ada. Udah, Mas Yoga jelasin dong. Disk itu apa? Layar itu apa? Shadow itu apa gitu. Ya. Kalau untuk deep itu kedalaman suatu konsep gitu. Itu namanya deep. Jadi semakin dalam terlihat semakin jauh. Untuk layar sendiri visual gambaran keseluruhan, kan satu titik atau satu ini ya, inilah bagian-bagian tertentu gitu. Kalau layout itu apa Mas Yoga? Itu gambaran visual keseluruhan gitu, dari beberapa komposisi. Black spot itu yang kayak gimana sih?
Mungkin yang dimaksud negatif area. Ya, jadi shadow. Beda lagi sama setting. Beda itu. Negatif area itu area yang gelap. Area gelap itu yang nggak boleh di planting itu. Area kosong. Area kosong. Kalau area negatif area itu suatu area yang lu nggak boleh menempatkan tanaman apapun. Tengah-tengah itu ibaratnya itu buat ruang gerak ikan. Nah itu jadi misalkan ini bisa dibilang ini kan di sini. Jadi ini nih posisi buat ruang gerak ikan. Nah kalau shadow itu bisa dibilang nih, kalau ini nanti kena penjayaan, pasti area ini gelap. Ini pasti ini gelap nanti. Ini dibilang shadow nanti, karena kita nggak ada Ada beberapa dari peserta ada yang memakai trik-trik. Dan terus kriteria penilaian juga ada di presisi. Kadang secara nggak langsung kita juga bikin satu arsip tuh udah secara nggak langsung udah presisi. Jadi presisi itu pembagian antara kanan dan kiri itu nggak terlalu boleh sentral di tengah, harus ada misalkan 60-40. Itu termasuk dalam penilaian kriteria penjurian juga gitu. Ada lagi? Nah, boleh Mas Andang. Jadi kalau mau ikut lomba, kalau mau poinnya lebih, kita harus tahu dulu jurinya siapa nih, karakternya jurinya kayak gimana nih, kesukaan jurinya kayak gimana, konsepnya apa sih, hutan atau tebing. Nah itu sebenarnya poin pentingnya itu. Betul. Kayak gitu. Ya, kayak gitu aja sih. Ya. Nah, ya, jadi kalian juga misalnya mau ikut ajang kontes nih, harus tahu setiap jurinya siapa nih, misalnya Cahir, Mas Yoyo nih mainannya apa gitu, apa di jungle, apa di Iwagumi dan sebagainya gitu. Dari berapa juri ini kalian gabungkan gitu. Mas Yoyo sukanya temanya gini, tanamannya kayak gini. Mas Cahir tanamannya gini, sukanya temanya kayak gini gitu. Jadi mengenal suatu juri itu pun penting buat ajang kontes gitu. Jadi nggak kita kalau kontes ya kita bikin aja, nggak juga kayak gitu. Standarnya di pH atau TDS berapa? Apakah harus dari air galon aja atau yang misalkan kita kan biasanya rumahnya bor tanah gitu, biasanya kudu diapain dulu, atau yang dari PDAM itu pemeliharaannya seperti apa dulu gitu. Terima kasih. Ya Mas Yoga, Mas Andang sama mau jawab nih. Masalah air nih, Mas Andang. Airnya tuh harus pakainya air apa gitu ya. Dan apa tadi namanya? Masalah air ya. Jadi kalau air sendiri sebenarnya setiap daerah itu pasti beda-beda sumbernya TDM. Kan daerah Orgelis atau sama daerah Subang lah, pasti berbeda kan. Nah itu disesuaikan dengan tanamannya mas, karakternya apa tanamannya. Misalkan stem plant atau yang anubias itu pasti kan berbeda. Kalau untuk buat maksimalin, jadi kita sebenarnya tentukan dulu tanamannya apa dulu, nah kemudian kita perawatannya berikutnya. Jadi kalau untuk itu ya di pH-nya yang standarnya berapa mas? Kalau Atau pH beda juga setiap daerah? setiap daerah pasti beda, setiap sumber air pasti beda. Nah untuk tadi misalkan kalau mau kitanya lebih ini lagi rinci lagi, kita pakainya air RO, karena air RO kan TD saja minim kan, bisa sampai di bawah 10. Nah kemudian kita misalkan pakai tanamannya Rotala yang merah-merah nih, nah kita dosingnya naikin kayak KH, GH itu pakai pupuk misalkan. Nah kita lihat dulu karakter tanamannya, misalkan Rotala air A kan, nah kita setting
Nah itu di pH atau TDS berapa. Nah nanti kita langsung naikkan pakai dosing tadi kalau dari RO. Nah misalkan udah terlanjur pakai air baku dari pump, itu biasanya ya agak susah juga kita mau ngikutin kayak yang sebenarnya di habitatnya. Ya sebenarnya kalau masih bisa hidup sih masih bisa, tapi tidak semaksimal yang di alamnya kayak gitu. Ya beda. Ya kan kalau di alamnya kan dia kan merah banget nih. Nah kalau di tank kita jadinya pink atau orange gitu. Susah yang sebenarnya. Saya nggak bisa jawab. Saya dari Cirebon Mas, kebetulan mampir di sini. Nih mau tanya ya, ini sistemnya live setting, teman-teman juga sama-sama live setting. Kita bahan dari sini dan panitia bilang boleh bawa dari rumah. Terus terang saya mungkin teman-teman yang lain juga mengalami kesulitan di jujur aja time management, manajemen waktu, mengatur waktu. Ya memang tadi mulai jam berapa saya juga lupa, cuman paling enggak di akhir-akhir selesai waktu tuh kita semua hampir semuanya kelabakan pas ngisi air, apalagi pas juri bilang berapa menit lagi lah, inilah itulah. Nah kira-kira mengatur waktu dari setting hardscape, terus penataan batu atau memulai tanaman, memasang tanaman, itu sebaiknya seperti apa, dan barangkali bisa berbagi tips dan triknya. Nah Arif, barangkali apa disiapkan dulu atau gimana gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita sharing aja, berbagi pengalaman ya kalau masalah setting. Jadi kalau ini bahan disediakan dari sini, biasanya saya waktu 4 jam saya targetin itu 2 jam buat hardscape, 2 jam itu buat hardscape. Waktu 4 jam itu lo mau gimana caranya lo sekolah 2 jam itu buat hardscape. Kalau waktu 4 jam planting 1 jam, 1 jam setengah. Nah setengah jamnya itu buat ganti air. Ya mungkin nggak semua bisa kayak gitu ya. Jadi metode ini semua orang pasti beda-beda. Kalau buat masalah apa namanya planting quick setting ini, ada yang lama gitu tadi kenapa waktu kita tambah dan kita bilang setengah jam lagi untuk misalnya untuk mempercepat. Kalau nggak digituin bisa lama banget nih, mungkin sampai malam nanti. Kalau saya gitu Mas Evan, waktu 4 jam saya targetin 2 jam itu buat hardscape, sejam itu buat planting, 1 jam setengah atau sejam atau 1 jam setengah buat planting, setengah jam itu buat ganti air. Nah kebanyakan tadi di sini banyak yang nggak tahu apa namanya, gimana sih biar langsung bening gitu, gimana sih caranya nih biar nggak langsung ngebul gitu. Tadi banyak banget ya yang nggak tahu, makanya kadang-kadang tadi ada beberapa tank yang saya tahu gini loh caranya mau isi airnya gitu. Kalau itu bahan dari rumah dan dilihat setting di kontes, biasanya saya bikin hardscape-nya di rumah, saya konsep bikin jadi bongkar, bikin jadi bongkar, itu sampai dapat waktu yang tercepat. Tadinya awal bikin hardscape 3 jam, bongkar lagi, bikin lagi. Kita waktuin berapa jam? Apa kita bisa lebih cepat dari waktu 3 jam kan? Gitu. Terus kita ulangin sampai waktu yang tercepat. Targetnya itu 2 jam. Gitu. Jadi kalau yang dari rumah dan di setting di lokasi gitu. Sampai sini paham Mas Pepen?
Destra. Iya. Dulu dari ya mungkin sekarang kalau masih ngerasa tim ya nggak apa-apa. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Dari tim Babirut A dan ini Yoga dari Cilengsi Skeper Bogor. Itu. Sekarang yang memilih tank nomor 1 tunjuk tangan. Ya, tank nomor 1 tunjuk tangan, nomor 1. Tank nomor 1 tunjuk tangan. Tank nomor 1. Saya hitung nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tank nomor 2. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, berarti menangnya Yoga ya. Tepuk tangan pada Yoga. Iya. Nih saat yang ditunggu-tunggu untuk juara 3. Poinnya total 975. Diraih nomor tank 5. Total nilai 1001 dengan nomor tank 4. Juara 1 Ini nih. dengan total nilai 1033 dengan nomor tank 1. Mungkin Babe bisa mewakili untuk penggalangan hadiah Babe. Ya surat. Meminta Mas Andang. Kakak Adi sih. Kamera. Iya. Iya.